Laut tampak tenang di permukaan. Namun, ketenangan ini hanyalah ilusi. Karena jauh di bawah sana, hidup makhluk-makhluk yang tak pernah ingin kita temui. Perjalanan menuju dunia monster dimulai perlahan. Semakin kita turun, semakin jauh kita meninggalkan dunia yang aman. Bahaya masih mengikuti kita, namun tidak untuk waktu lama. Di bawah kedalaman ini, matahari akan segera menyerah. Warna laut mulai berubah, tanda bahwa kita sedang memasuki wilayah di mana makhluk normal tak bisa bertahan. Bayangan itu terlalu besar untuk disebut ikan biasa, namun terlalu cepat untuk terlihat jelas. Di laut dalam, bahaya sering datang tanpa peringatan. Inilah zona senja, tempat monster mulai mengambil alih. Di sini, mata besar dan gigi tajam menjadi senjata utama. Mata mereka membesar bukan tanpa alasan. Setiap kilatan cahaya kecil bisa berarti makanan atau kematian. Laut dalam, gigi bukan hanya alat makan. Ia adalah alat bertahan hidup di dunia yang kejam. Cahaya terakhir menghilang. Mulai titik ini, kegelapan menjadi hukum mutlak. Anglerfish tak mengejar mangsa, ia memancingnya. Cahaya kecil itu adalah jebakan, dan siapapun yang mendekat tak akan pernah kembali. Dalam kegelapan total, cahaya berarti harapan. Namun di laut dalam, harapan sering berujung maut. Serangan terjadi dalam sepersekian detik, tanpa suara, tanpa perlawanan, hanya keheningan setelahnya. Fangtooth memiliki gigi terbesar dibanding ukuran tubuhnya. Di dunia ini, penampilan mengerikan adalah keuntungan. Gigi-gigi ini bahkan tak muat di dalam mulutnya sendiri. Namun di laut dalam, tidak ada kata berlebihan. Gulper eel mampu membuka mulut seperti balon raksasa. Karena makanan di sini langka, sekali mendapat mangsa, harus dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak ada gigitan kecil, tidak ada sisa. Di laut dalam, segalanya dimakan atau dimakan. Monster laut dalam jarang bergerak cepat. Setiap gerakan menghabiskan energi, dan energi adalah harta paling berharga di kedalaman ini. Semakin jauh kita turun, semakin terasa tekanan yang tak terlihat. Di dunia ini, bahkan kesunyian terasa mengancam. Cahaya kecil itu tampak indah. Namun, di laut dalam, setiap cahaya selalu memiliki tujuan. Dan seringkali itu adalah jebakan. Beberapa monster menggunakan cahaya untuk berkomunikasi. Yang lain menggunakannya untuk menipu. Perbedaan itu seringkali menentukan hidup atau mati. Ubur-ubur laut dalam bergerak seperti hantu. Transparan, sunyi, dan mematikan bagi siapapun yang menyentuhnya. Di kedalaman ini, tentakel bukan sekadar alat gerak. Ia adalah senjata, perangkap, dan pengikat mangsa. Di sini, kehidupannya tak seperti apapun di atas permukaan. Transparansi bukan lagi harta, tapi cara untuk bertahan hidup. Banyak monster laut dalam memiliki tubuh transparan. Bukan untuk keindahan, melainkan untuk menghilang di hadapan predator lain. Gigi mereka melengkung ke dalam, memastikan mangsa tak pernah bisa melarikan diri. Sekali masuk, semua sudah berakhir. Kecepatan bukan keunggulan di sini. Monster laut dalam belajar bahwa kesabaran lebih mematikan daripada kejaran. Ketika sesuatu mati di permukaan, jatuhannya bisa menjadi pesta. Satu bangkai besar dapat memberi makan monster selama berbulan-bulan. Di saat langka seperti ini, musuh bisa menjadi tetangga. Namun begitu makanan habis, perburuan akan dimulai kembali. Beberapa monster tidak memilih mangsa. Apapun yang muat di mulutnya akan ditelan. Tanpa ragu, tanpa ampun. Tekanan di kedalaman ini bisa menghancurkan baja. Namun monster laut dalam berevolusi tanpa rongga udara, tanpa kelemahan. Banyak monster tak memiliki mata. Di dunia tanpa cahaya, melihat bukan lagi keunggulan. Merasakan getaran jauh lebih penting. Antena dan organ sensor menjadi mata baru. Setiap getaran kecil bisa berarti mangsa
atau pemangsa yang lebih besar. Ada sesuatu yang bergerak di belakang kita. Kita tak bisa melihatnya dengan jelas, namun ukurannya jauh lebih besar dari monster yang sudah kita kenal. Kadang monster laut dalam tak perlu terlihat. Getaran kecil di air sudah cukup memberitahu kita tidak sendirian. Tubuh panjang dan lentur memungkinkan monster ini bergerak di celah sempit. Tidak ada tempat yang benar-benar aman di laut dalam. Serangan datang tanpa peringatan. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya 1 detik sebelum segalanya berakhir. Setelah perburuan selesai, laut kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun monster itu masih ada di sana. Yang baru saja kita saksikan mungkin hanya makhluk kecil di dunia laut dalam. Karena monster sejati seringkali tidak pernah memperlihatkan diri. Di laut dalam, bahkan air terasa berat. Setiap gerakan menciptakan jejak, dan setiap jejak dapat mengundang sesuatu yang tak kita inginkan. Beberapa monster terlalu kecil untuk disebut menakutkan. Namun di laut dalam, yang kecil seringkali adalah umpan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Cahaya ini bukan kebetulan. Ia adalah sinyal. Dan siapapun yang salah menafsirkannya akan segera belajar arti sebenarnya dari kegelapan. Serangan di laut dalam tidak datang dari depan. Ia datang dari samping, dari bawah, atau dari arah yang tak pernah kita duga. Beberapa monster memilih bersembunyi. Tubuh mereka menyatu dengan dasar laut, menunggu satu kesalahan kecil dari mangsa yang lewat. Di dunia tanpa cahaya, penyamaran adalah senjata utama. Apa yang tampak mati bisa jadi sedang mengawasi kita. Sesekali kesunyian pecah oleh gerakan cepat. 1 kilatan, 1 serangan, dan kemudian sunyi kembali. Getaran ini bukan arus biasa. Sesuatu yang besar baru saja bergerak. Dan ketika monster sebesar itu berpindah, seluruh laut ikut merasakannya. Beberapa monster memiliki rahang yang tidak simetris. Bukan cacat, melainkan adaptasi untuk menelan mangsa dari sudut apapun. Mulut terbuka memperlihatkan lapisan gigi. Gigi di laut dalam tidak hanya 1 lapis. Jika 1 patah, yang lain siap menggantikan. Karena di sini kehilangan senjata berarti kematian. Celah sempit bukan perlindungan. Bagi monster tertentu itu adalah jalan masuk. Tidak ada tempat yang benar-benar aman di kedalaman ini. Transparansi adalah bentuk tertinggi dari kamuflase. Jika kita bisa melihat organ dalamnya, itu berarti ia tidak ingin terlihat sama sekali. Beberapa monster tidak langsung menyerang. Mereka mengikuti. Menunggu kita lelah, menunggu kita lengah, menunggu waktu yang tepat. Sisa-sisa ini adalah pengingat. Sesuatu pernah hidup di sini, dan sesuatu mengakhirinya. Di laut dalam, bahkan kematian memiliki nilai. Tidak ada yang terbuang. Setiap bagian akan dimanfaatkan oleh makhluk lain. Tidak semua monster berburu sendiri. Beberapa bergerak berkelompok. Bersama, mereka bisa menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar. Cahaya buatan manusia mengganggu keseimbangan laut dalam. Berapa monster mendekat karena penasaran. Di kedalaman ini, cahaya bukan berasal dari matahari, melainkan dari makhluk yang berevolusi untuk bersinar di dunia tanpa harapan. Bioluminesensi bukan keindahan, melainkan umpan mematikan bagi siapapun yang tertipu cahayanya. Di laut dalam, tubuh harus siap menelan apapun yang datang. Karena kesempatan hidup mungkin hanya datang sekali. Berapa monster tak perlu terlihat jelas. Cukup 1 sentuhan untuk mengakhiri segalanya. Mata raksasa ini berevolusi untuk melihat cahaya sekecil apapun. Karena di dunia ini, melihat lebih dulu berarti hidup. Gigi setajam kaca menjadi senjata utama. Tak ada ruang untuk perlawanan di kedalaman ini. Bahkan, cinta di laut dalam berjalan dengan cara ekstrim demi kelangsungan spesies. Banyak makhluk di sini bahkan belum memiliki nama dan mungkin tak pernah kita temui lagi. Tekanan ribuan ton air membentuk monster-monster ini. Makhluk yang tak mungkin hidup di dunia kita.
Kesunyian laut dalam bukan tanda aman, melainkan tanda kita sedang diawasi. Di sini banyak makhluk hanya terlihat sekilas, cukup untuk membuat kita sadar kita bukan penguasa. Bahkan monster pun bisa mati, menjadi bagian dari siklus kehidupan paling sunyi di bumi. Jadi tak terlihat adalah bentuk pertahanan terbaik di dunia tanpa tempat bersembunyi. Waktu berjalan berbeda di sini, gerakan lambat adalah cara bertahan hidup. Kita hanyalah tamu di kerajaan makhluk yang menguasai kedalaman. Teknologi membawa kita sejauh ini, namun laut dalam tetap lebih kuat dari manusia. Semakin dalam kita melihat, semakin kita sadar betapa kecilnya kita. Ini bukan mimpi buruk, ini adalah kehidupan nyata di bawah permukaan laut. Di atas, laut tampak tenang, menyembunyikan dunia paling ekstrim di planet ini. Laut dalam masih menyimpan lebih banyak monster daripada yang pernah kita bayangkan. Dan sebagian mungkin tak pernah ingin ditemukan.